Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kembali lagi di channel ini, karena kemarin 1 bulan saya vakum karena ada pekerjaan di luar. Saya baru sempat membuat video hari ini di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu kasus lagi. Dan lagi-lagi masih belum diselesaikan. Sejak bulan Juli 2024, kasus ini masih tersesat di sebuah kabupaten bernama Lampung Timur. Ini tentang kasus pembunuhan Rias Nuraini, seorang ibu rumah tangga. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada dari Lampung Timur. Tunjukkan jempol kalian di kolom komentar. Kasus ini sebenarnya saya sudah bahas pada akhir tahun 2024. Berharap bisa terungkap. Tapi sampai video ini saya buat kembali di awal tahun 2026. Kasusnya masih belum selesai. Dibuka tidak, ditutup pun tidak. Jadi masih menggantung. Dan kalau boleh jujur, semakin saya membaca detailnya, semakin saya berpikir, kita hidup di negara yang kadang terlalu sabar menghadapi kejahatan. Karena pihak kepolisian juga mengerjakan kasus ini dengan kesabaran. Kalau dikerjakan dengan cara tergesa-gesa, kasus ini tidak akan pernah selesai. Tapi bagaimana dengan keluarga korban yang masih terus sabar menunggu keadilan? Kata sabar yang terus menggerogoti pikiran suami dan keluarga korban sampai hari ini masih sabar. Sabar, 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 dan sabar. Tapi kesabaran punya batas. Keluarga korban dan publik harus menekan agar kasus ini tidak hanya jalan di tempat. Kalau kita bicara tentang pembunuhan perempuan di daerah, seringkali ada pola seperti potongan puzzle yang terus berulang. Korbannya perempuan, lokasinya sepi, di ladang, di kebun, di jalan gelap. Pelakunya orang dekat atau orang sekitar. Kasusnya lama bergerak seperti kura-kura. Dan publik cuma bisa menunggu sambil bertanya, kenapa selalu begini? Dan kasus ini termasuk salah satunya. Coba kalian bayangkan kalau korban itu saudara kita sendiri. Apakah kita mau diam? Kita pasti tidak akan diam. Tapi ketika korban adalah orang lain, kita hanya bisa pasrah membaca berita yang simpang siur. Bayangkan ada seorang ibu keluar dari rumah untuk pekerjaannya dan tidak pernah kembali. Lalu tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dan pelakunya masih bebas, masih bisa bernafas, masih bisa tidur dengan nyenyak. Kalau begini caranya, siapapun bisa jadi korban berikutnya. Kalau pelaku tidak segera ditangkap, apa artinya? Artinya, hukum kita masih memberi ruang aman bagi para pembunuh. Dan jujur saja, negara yang membiarkan warganya mati tanpa jawaban, itu bukan negara yang aman. Ini bukan sekedar kasus kriminal. Ini indikator kesehatan hukum kita, dan kita semua bisa jadi korban berikutnya. Tapi sebelum lanjut, saya ingin merekomendasikan baju kaos untuk kalian. Baju kaos dengan kualitas terbaik, diproduksi dengan detail, dipakai dengan bangga, karena ini brand lokal. Ini bukan cuma sekedar kaos, ini soal gaya dan rasa percaya diri. Dipakai santai, siap menemani aktivitas kalian sehari-hari. Simple, tapi bukan murahan. Bahannya dingin, cutting rapi, nyaman dipakai. Cocok buat kalian yang tidak suka ribet, tapi pengen tetap keren. Buruan di check out. Link pemesanannya saya sematkan di deskripsi video. Baiklah, tentang kasus ini, kasus pembunuhan Rias Nuraini. Mari kita dengarkan kisahnya.
Namanya Rias Nureni, seorang ibu rumah tangga, ibu muda dari dusun Mega Sakti, desa Raja Basa Lama, Lampung Timur. Dia mempunyai satu orang anak yang masih berumur 8 tahun dan suami yang bernama Sukani. Dia bukan selebriti, tapi jejak hidupnya meninggalkan suara yang jauh lebih keras dari namanya. Rias juga dikenal sebagai seorang yang santun, ramah, lembut, dan pekerja keras, walaupun dia termasuk orang yang tertutup dan tidak mudah menceritakan masalahnya kepada orang lain. Kegiatannya setiap hari hanyalah seorang pedagang online, perempuan yang membangun usahanya dengan menjual berbagai macam barang secara online dan mengirim paket barangnya sendiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, Rias juga merupakan salah satu anggota aktif Fatayat NU, organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama. Dia juga sering sekali ikut kegiatan sosial, membantu ibu-ibu di desa, dan hadir di berbagai acara keagamaan. Kehidupan Rias Nureni dan keluarga tidak mewah. Suaminya bekerja sebagai pekerja swasta, tapi penuh kerja keras. Rias Nureni hidup dengan ritme yang selalu sama setiap hari. Bangun pagi, mengurus rumah, membungkus pesanan, lalu mengantarnya satu persatu. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, sampai pada suatu siang, di bulan Juli 2024, dia pamit untuk mengantar barang seperti biasa. Dan itu adalah hari terakhir dia bernafas. Baiklah, kita harus balik ke hari terakhir Rias Nureni masih hidup. 17 Juli 2024. Hari itu harusnya jadi hari biasa. Rias, seorang pedagang online, pamit dari rumah untuk mengantar barang dagangannya. Tidak ada firasat dan tidak ada tanda-tanda yang aneh. Sampai malam hari, dia tidak pulang. Suaminya menghubunginya, namun tidak ada balasan. Di telepon tidak aktif. Suaminya mencari kemana-mana, namun tidak ketemu. Lalu besoknya, 18 Juli 2024, warga memberi kabar kepada suami Rias Nureni kalau motor Rias ditemukan di sebuah kebun jagung dan sebuah karung besar di atas motornya yang merupakan jasad Rias yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Tapi yang membuat bingung, perhiasannya masih utuh, cincin, gelang, anting masih ada. Kalau ini perampokan, kenapa barang berharganya tidak diambil? Kalau ini kecelakaan, kenapa jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di kebun jagung? Pihak kepolisian kemudian membawa jasad Rias ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung untuk diautopsi. Hasilnya ada kombinasi luka benda tumpul dan luka senjata tajam. Luka di bagian kepalanya cukup parah sampai menyebabkan tengkoraknya menjadi retak. Lehernya juga mengalami luka sayatan tajam yang dalam dan menyebabkan patah pada batang lehernya. Ini sudah jelas pembunuhan yang direncanakan dan pelakunya bukan orang random. Bisa jadi orang yang kenal dengan korban dan menyimpan dendam. Karena luka-luka yang ada di tubuhnya menunjukkan tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Pelakunya penuh amarah. Ini bukan pembunuhan impulsif. Ini bukan aksi panik, tapi sesuatu yang dilakukan dengan tujuan. Kasus Rias Nureni yang masih jalan di tempat sampai saat ini menimbulkan banyak reaksi di kalangan publik. Kemarahan dan tuntutan kepada pihak kepolisian terus dilakukan, terutama dari organisasi Islam, Fatayat Nahdlatul Ulama, di mana Rias Nureni merupakan anggota aktif Fatayat NU. Mereka menuntut keras agar kasusnya diselesaikan dengan cepat dan melakukan doa bersama di aula kantor Polda Lampung. Selain anggota Fatayat NU, para anggota Banser Lampung juga ikut menyuarakan dan menuntut kasus Rias Nureni diselesaikan dengan cepat dan membentangkan spanduk bertuliskan
no viral, no justice. Kalimat yang terdengar seperti tamparan keras di wajah institusi yang harusnya menjaga kita semua. Sementara itu, Komnas Perempuan juga ikut bersuara dan menyebut ini adalah femisida, pembunuhan perempuan karena gendernya. Ketika lembaga negara menyebut femisida, ini bukan sekedar istilah, itu adalah peringatan, tanda bahwa ada seseorang di luar sana yang membunuh seorang perempuan, dan sistem seolah tetap berjalan seperti biasa. Ini bukan sekedar kritik, ini adalah tuduhan. Tuduhan bahwa keadilan perempuan di Indonesia baru bergerak kalau kasusnya menjadi viral. Kasus Rias Nureni telah meninggalkan luka yang lebih besar daripada sekedar pembunuhan. Ini bukan hanya cerita tentang seorang perempuan yang kehilangan nyawanya, tapi tentang bagaimana sistem, masyarakat, dan negara merespon ketika seorang perempuan jatuh sebagai korban kekerasan. Yang paling menyakitkan bukan hanya bagaimana dia ditemukan, bukan karena misteri yang mengelilingi kematiannya, tetapi bagaimana kasusnya dibiarkan menguap dalam keheningan, seolah-olah nyawa perempuan itu tidak cukup mahal untuk menuntut keadilan. Betapa rentannya posisi seorang perempuan dalam sebuah sistem yang lambat merespon. Kecuali ada sorotan publik, ada tekanan, dan ada organisasi besar yang bersuara. Fatayat Nahdlatul Ulama harus turun tangan. Banser harus menggema dengan kalimat no viral, no justice. Komnas Perempuan harus menyebutnya femisida. Femisida adalah istilah yang sangat berat, istilah yang seharusnya membuat negara gemetar. Karena itu artinya ada pola kekerasan gender yang tidak diakui. Tapi kenyataannya, masyarakat kita sudah terlalu sering menyaksikan perempuan mati tanpa keadilan. Jadi, kita sudah terbiasa. Kita sudah kebal. Kasus ini memaksa kita memandang cermin. Cermin bahwa keadilan untuk perempuan di negeri ini tidak bekerja secara otomatis. Dia butuh dorongan, butuh suara, dan butuh sorotan. Kalau bukan karena Nahdlatul Ulama, Banser, dan Komnas Perempuan bersuara, apakah nama Rias Nureni akan tetap diperjuangkan? Atau sudah hilang sejak lama? Kalau kita berhenti bersuara dan berhenti menuntut, maka ketidakadilan itu akan menang, dan korban berikutnya hanya menunggu waktu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa keheningan adalah musuh keadilan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.